Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Sebab dengan kekuasaan Allah lah kita semua masih diberikannya begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang kita laksanakan. Selawat dan salam juga hendaknya tercurah kepada tauladan kita, uswah kita, panutan kita, manusia agung, manusia pilihan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat, keluarga, dan insya Allah kita semua yang hadir di lapangan SMP Negeri 1 Kota Pekalongan ini merupakan penganut dan pengamal sunnahnya yang setia. Semoga kita berharap nantinya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah memasuki puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-20. Artinya apa? Sebentar lagi Ramadan, mau tidak mau, suka tidak suka, akan meninggalkan kita semua. Kita sudah melebihi separuh daripada perjalanan ibadah puasa kita. Hanya tinggal 10 hari yang terakhir. Ketika di zaman Rasulullah, para sahabat itu menangis ketika akan ditinggalkan oleh Ramadan. Bahkan kalau mereka mengetahui betapa besarnya pahala yang kita terima di bulan Ramadan ini, maka semua sahabat menginginkan seluruh hari-hari dalam setahun itu adalah Ramadan. Nah, sekarang kita mungkin kita belum begitu optimal untuk mengisi seluruh rangkaian ibadah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Karena kita kan belum tahu apakah kita akan dipertemukan kembali pada Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga walaupun tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, mari kita isi puasa Ramadan ini dengan hal-hal yang optimal, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, karena Ramadan ini Allah bukakan begitu banyak pahala ya. Nah, karena begitu banyak nama-nama di bulan Ramadan ini. Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan ada bulan diturunkannya Al-Quran. Sudah itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita ditempa sehingga nanti kita akan menjadi orang yang kuat. Nah,
bulan pembakaran sesuai dengan namanya. Ramadan itu dibakar, nah, dosa-dosa kita itu dibakar. Nah, kita ditempah ibarat begitu banyak analogi ya, seperti ulat misalnya. Ketika dia bermetamorfosis menjadi sebuah kupu-kupu, seekor kupu-kupu, maka dia berpuasa terlebih dahulu. Nah, sama dengan halnya tanah liat, ditempah, dipijak, dibakar sehingga menjadi keramik yang bagus. Nah, sama halnya seperti itu analoginya. Jadi jangan sampai kita nanti ketika setelah Ramadan meninggalkan kita tidak mendapat apa-apa dari apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Ramadan tidak Ramadan sama saja. Nah, jangan seperti kisah seorang sahabat. Ada yang sahabat bernama Sya'ban. Pernah dengar? Nah, Sya'ban ini adalah seorang sahabat yang tinggal di zaman Nabi, tapi tidak begitu terkenal. Nah, tidak begitu dekat dengan Nabi. Jadi Sya'ban ini orangnya selalu sholat berjamaah bersama Nabi, karena Nabi itu kan rumahnya bersebelahan dengan masjid, dibangun masjid di sebelah rumahnya. Nah, selalu berjamaah dengan Nabi. Sya'ban ini kalau dia sholat selalu mengambil posisi di pojok, nah, supaya orang mudah lewat. Nah, suatu ketika pada saat sholat subuh, Nabi menjadi imam sholat subuh waktu itu. Nah, biasanya Rasulullah ini sebelum sholat dia melihat barisan jemaahnya dulu di belakang dan merapikan jemaahnya. Istawu i'tadilu, sawu sufufakum, rapatkan dan rapikan barisan. Karena merapatkan dan merapikan barisan merupakan kesempurnaan daripada sholat. Nah, ketika Nabi menghadap ke belakang merapikan barisan jemaah, beliau ini tidak mendapati Sya'ban waktu itu. Rasulullah tidak melihat sahabat Sya'ban, sehingga Rasulullah bertanya kepada jemaah, adakah yang melihat Sya'ban gitu ya. Namun semua sahabat yang lain menjawab tidak ada. Maka waktu itu Rasulullah berinisiatif, nah, menunggu sebentar, mungkin sahabat Sya'ban ini akan tiba. Namun setelah ditunggu ternyata sahabat ini belum tiba. Nah, sehingga Rasulullah takut kesiangan, maka melanjutkan untuk sholat subuh. Nah, ketika sholat subuh selesai, Sya'ban pun belum ada. Maka Rasulullah berinisiatif untuk mengunjungi, ada apa dengan Sya'ban ini? Kok biasanya berjamaah sekarang tidak ada? Nah, maka ditanyakan dengan sahabat yang lain, adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Maka ada yang sahabat mengajukan tangan, saya tahu Rasulullah, mari kita kunjungi Sya'ban gitu ya. Dari selesai subuh mereka berangkat ke rumah Sya'ban. Tiba di rumah Sya'ban, ternyata hari sudah menjelang duha. Nah, kira-kira sekitar 3 jam ya. Nah, jauh itu jatuh rumah Sya'ban ini, bukannya dekat. Nah, ketika digedor rumah Sya'ban, keluarlah seorang perempuan parubaya. Nah, Assalamualaikum. Ternyata itu ditanya, benar ini rumah Sya'ban? Ya, benar, saya istrinya. Nah, ketika Rasulullah bertanya, di mana Sya'ban? Biasanya berjamaah bersama kami. Ternyata istrinya menjawab, Sya'ban sebelum sholat subuh tadi sudah meninggal. Nah, sudah meninggal dunia. Maka bersedihlah Rasulullah dan sahabat yang lain. Nah, namun istri Sya'ban ini ingin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada pertanyaan gitu ya. Sebelum sahabat ini meninggal, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Ada 3 kalimat yang diucapkan oleh sahabat Sya'ban ini.
Nah, ternyata dijawab oleh Rasulullah, ketika kita sakaratul maut, Allah akan putar, akan putar seluruh kehidupan kita. Kalau kita biasanya banyak maksiatnya, Allah putar. Sekaligus Allah lihatkan apa yang kita dapatkan dari buah, dari apa yang kita kerjakan. Nah, ketika kita berbuat baik, Allah akan lihatkan bagaimana balasan kebaikan yang kita kerjakan itu, besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka Rasulullah jelaskan, pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Sa'ban ini antara masjid dengan rumahnya itu sudah 3 jam. Nah, ketika dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya pahala yang Allah berikan ketika dia sholat ke masjid, maka Sa'ban ini masih menyesal. Nah, menyesal kenapa tidak lebih jauh. Nah, ini kalau rumah kita hanya 2 menit atau 3 rumah dari masjid pun masih malas. Nah, Sa'ban itu sudah 3 jam perjalanan masih menyesal, aduh kenapa tidak lebih jauh. Bagaimana kalau seandainya lebih jauh lagi perjalanan di tempuh oleh Sa'ban, maka pahalanya semakin besar. Nah, itu. Selanjutnya, aduh kenapa tidak yang baru. Nah, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan balasan, nah, ketika dia melakukan kebaikan, maka suatu saat Sa'ban ini pergi sholat subuh, karena cuaca di Arab tuh sangat, kalau dingin ya, kalau dingin sangat dingin, kalau panas sangat panas, bukan seperti kita ini. Nah, pada saat itu waktu cuacanya sangat dingin sekali, maka Sa'ban ini memakai baju yang lama dulu, baju usang di dalam ya. Nah, gamisnya gamis usang misalnya, dilapisi dengan baju baru dulu, gamis baru dilapisi oleh gamis yang usang yang lama untuk menutupi rasa dinginnya itu. Maka ketika Sa'ban berjalan ke masjid, dia mendapati seorang orang tua yang sedang kedinginan. Nah, sehingga Sa'ban ini mendekati, karena melihat orang tua itu kedinginan, maka diberikanlah baju yang usang tadi, yang pertama yang dilapisi tadi, kepada orang tua itu. Nah, selanjutnya menuntun orang tua itu menuju masjid bersama-sama Sa'ban. Nah, ketika Allah memperlihatkan pahala yang didapatkan Sa'ban, ternyata Sa'ban ini menyesal. Aduh, kenapa tidak yang baru aku berikan, katanya kan. Nah, karena dia berasa memberikan yang lama tadi. Yang lama saja seperti itu misalnya pahala yang didapatkan, apalagi dia berikan yang baru. Nah, dia menyesal lagi, aduh kenapa tidak yang baru. Nah, begitulah kira-kira pahala yang kita dapatkan. Mungkin sekarang kita merasakan, nah, seandainya Allah perlihatkan, maka tergesa-gesa gitu, tidak ada yang mau meninggalkan sholat. Nah, maka yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Nah, suatu pagi ketika Sa'ban sedang duduk bersama istrinya di depan rumah beliau, maka datanglah musafir. Tahu musafir? Nah, orang yang melakukan perjalanan ya. Nah, jadi musafir lewat di depan rumahnya, melihat Sa'ban sedang duduk bersama istrinya. Nah, sehingga Sa'ban ini sambil minum susu ya, dan roti. Maka musafir mendekati meminta sepotong roti itu, karena beliau sudah lama tidak makan, mungkin kehabisan bekal. Maka Sa'ban memberikan roti itu kepada musafir. Roti orang Arab itu besar-besar, bukan roti seperti kita ini ya, kecil-kecil, itu besar-besar itu. Nah, dipotonglah oleh Sa'ban,
dipotong dua, dikasihkan sebagiannya kepada musafir tadi. Nah, ketika Allah perlihatkan ketika Sa'ban Sakratul Maut bagaimana balasan Sa'ban tadi, maka Sa'ban pun masih menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya aku berikan, katanya. Sepotong saja sudah begitu besarnya pahala yang diterima oleh Sa'ban, apalagi semuanya. Nah, maka Sa'ban kembali menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya. Jadi begitulah. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Nah, apakah kita sudah Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah balas kebaikan dengan 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, maka kita masih berleha-leha, tidak memanfaatkan dengan apa yang telah Allah berikan ini. Malah kita lihat tadi ada yang sudah berbuka, ada di situ. Ada yang tidak puasa, padahal kita dikuat-kuat ini nih. Masa nggak kuat? Anak saya saja SD baru kelas 3, kelas 4. Nah, tidak ada yang tidak puasa. Cewek, apalagi cowok-cowok. Maka malu kita. Nah, jadi semuanya nanti dipertanggungjawabkan. Ketika kita sakaratul maut, Allah perlihatkan apa yang telah kita perbuat. Sekecil apapun yang kita perbuat tidak akan lepas dari balasan Allah Subhanahu wa taala, dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari hal kecil pun kita harus perhatikan.